dari rumahnya happy. Kenapa happy? Ketemu sama teman, apalagi? Kasih duit jajan. Ada yang berantem di rumah? Enggak. Kenapa? Berantem sama kakak? Kenapa berantem sama kakak? Rebutan apa? Boleh ngomong. Rebutan HP. Oke. Tapi intinya berangkat dari rumah tetap semangat. Tetap semangat. Oke, good job. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Yuk, ketua kelasnya dipimpin. Siap. Beri salam. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Adek. Kenapa adek? Sakit. Sakit. Ada yang sudah tahu? Coba dekat rumahnya. Tahu kenapa? Hah? Dengarnya kemarin dirawat ya? Iya. Sakit apa? Udah tahu. Nanti coba ya dicek ya. Nanti biar ketahuan. Minta tolong sama mamanya untuk jatuh ibu ya. Oke? Oke. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita menambah semangat kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Kamu Pancasila. Yuk, boleh. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanahku, marah
norma, hak, kewajiban dalam kedudukan kita sebagai anggota keluarga maupun sebagai warga sekolah. Oke. Sebelum itu ibu mau ngajak kalian bergembira dulu. Tepuk semangat. Ada satu lagi. Tepuk semangat yang kekinian. Udah tahu belum? Udah diajarin belum? Belum ya? Ibu belum ngasih ya? Kita tepuk tangan. Tepuk semangat fellowship. Oh, iya dong, kita juga perlu kekinian kan? Tepuk tangan, tepuk semangat fellowship. Tepuk semangat fellowship. Lihat dulu ibu ya. Ha. Ha. Oke, bisa? Gimana? Coba dulu ya, nanti baru. Tepuk semangat velocity. Bisa? Semuanya mau 2 kali atau mau 3 kali? 3. Lagi ya, tepuk semangat velocity. Tadi ibu bilang kita mau belajar tentang norma, hak, kewajiban, kedudukan kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Coba ibu mau kamu mengamati. Sebelum kalian mengamati, kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar dulu ya, biar tambah semangat ya. Siap? Siap. Oke. Tiga, 2, 1. Maju tak gentar, membela yang benar. Sip. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Tangan bergerak, bergerak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Bergetar, tergentar, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, cukup sampai di situ dulu. Oke, mari kita mengamati apa yang kalian lihat. Apa? Orang buang sampah. Coba pertanyaannya, apakah belajar kalian wajib menaati norma yang berlaku? Ini normanya apa? Hah? Apa normanya? Normanya norma apa? Ini dia ngapain? Membuang sampah pada tempatnya. Coba kalian berpikir terlebih dahulu, apakah sebagai pelajar kalian wajib menaati norma yang berlaku? Nomor berlaku yang itu ini, yang membuang sampah pada tempatnya. Kalian paham? Coba. Norma yang berlakunya adalah kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Apakah seorang pelajar wajib menaati itu? Coba satu orang, siapa yang mau jawab? Boleh berpendapat? Silakan. Boleh? Satu orang, 2 orang. Semua orang kenapa? Gak ada yang salah. Apakah sebagai pelajar kalian wajib menaati norma yang berlaku? Boleh?
Tadi dia bareng-bareng bisa. Ya. Ayo, menjawab. Ayo. Virus? Gak apa-apa. Ayo. Yuk. Boleh jawab. Apakah sebagai pelajar kalian wajib menaati norma yang berlaku? Membuang sama berdebatnya. Boleh? Apa pendapatnya? Oke, itu pendapatnya supaya lingkungan sekolah kita tetap bersih. Ada lagi? Siapa lagi yuk mau jawab? Boleh? Yuk. Agar lingkungan sekolah tidak tercemar dengan sampah. Boleh, betul. Ada lagi? Yuk. Gimana? Cepat, Azam. Coba. Azam. Agar lingkungan sekolah bersih, nyaman, rapi. Betul. Betul, nggak ada yang salah. Sudah 3 orang yang jawab betul. Mungkin barisan sini. Ada yang mau jawab? Apakah kita sebagai seorang pelajar wajib menaati norma yang berlaku dengan membuang sampah pada tempatnya? Jawab? Boleh? Yes? Boleh. Wajib karena agar sekolah kita indah dan asri. Oke, tepuk tangan buat teman-teman yang sudah mencoba. Betul, semuanya betul. Karena apa? Agar sekolah kita bersih, asri, indah, nyaman, ya kan? Apalagi? Tadi apa lagi? Lingkungannya tetap bersih. Kalian kalau berada di lingkungan bersih, betah nggak di sini? Betah nggak? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat sampah berserakan? Harus membuangnya ke tempat sampah. Ketika berserakan nih ada di tangga, harus apa kita apakan? Kita ambil sampahnya, kita buang ke tempat sampah. Good job, betul sekali. Kita lanjut. Nih. Oke, selanjutnya. Terlihat kebacakan? Menurut ini siapa? Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Tokoh pendidikan. Betul sekali. Tokoh pendidikan kita berbicara apa? Apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Itu kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Coba diperhatikan lagi. Setujukah kalian dengan kutipan tokoh di atas? Setuju? Setuju. Kenapa? Kenapa? Ada yang menjawab? Boleh? Katakan Bapak. Beliau berkata tadi apa? Apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi bangsa,
dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Setuju nggak kalimat itu? Kalian setuju semua? Pendapat kalian bagaimana? Kenapa setuju? Alasannya? Apapun yang dilakukan, misalnya apa? Mandi. Setiap hari mandi nggak? Ya. Mandi kan? Ya. Bermanfaat nggak untuk diri kita sendiri? Bermanfaat. Bermanfaatnya supaya apa? Tubuh kita bersih, terus tidak ada bakterinya, terus apa lagi? Kalau tubuh kita tidak mengeluarkan apa? Bau. Tidak bau. Apalagi walaupun orangnya hitam, tidak ganteng, tapi kalau dia mandi wangi, orang betah nggak di sampingnya? Betah. Apalagi yang ganteng, apalagi yang cantik. Orang-orang di sekelilingnya pasti senang kan? Iya. Terus apa lagi yang kita lakukan? Misal apa? Apa ya? Makan. Bermanfaat untuk diri kita sendiri? Bermanfaat bagi bangsa. Mikir gak? Ayo, bagi bangsa. Makan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Bagi bangsa bagaimana? Bermanfaat dong. Bisa. Padinya kita beli dari mana? Maaf, bukan padi. Dari padi. Ya, padi itu menjadi apa? Beras. Beras menjadi nasi kita makan kan? Nah, berasnya belinya di mana? Di warung. Di warung. Dari warung, si warung ini membelinya ke siapa? Agen, distributor beras, ya kan? Distributor beras. Belinya dari mana? Dari Bulog. Bulog itu apa? Penyedia beras dari pemerintah. Bermanfaat nggak buat bangsa? Bermanfaat. Bermanfaat. Terus bermanfaat nggak bagi manusia di lingkungannya? Bermanfaat pada manusia pada umumnya. Bermanfaat kan? Karena sebelum jadi beras, jadi apa dulu? Padi. Padi itu siapa yang nanam? Petani. Bermanfaat nggak buat petani? Bermanfaat karena petani akan mendapatkan uang. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan pasti bermanfaat untuk diri kita, buat bangsa dan buat manusia pada umumnya. Ya kan? Ya, oke, berarti setuju ya dengan kutipan Ki Hajar Dewantara ya? Ya. Setujunya bagaimana? Benar. Apapun yang kita lakukan akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Untuk siapa lagi? Buat bangsa dan buat manusia pada umumnya. Oke, lanjut. Oke. Ibu ingin kalian membuat tabel ini. Ya, silakan membuat tabel. Nanti kalian isi hal yang sudah diketahui, hal yang ingin saya ketahui, hal yang saya pelajari. Tapi yang ini nanti diisinya nanti setelah pelajaran ya. Kalian bikin dulu 2. Apa yang sudah diketahui tentang norma, hak, dan kewajiban. Kedudukan kita sebagai siapa? Anggota keluarga ataupun sebagai warga sekolah. Yuk, silakan tulis dulu.
keluarkan bukunya. Ayo keluarkan bukunya. Pelajaran apa kita hari ini? Ada di kampus. Ayo silakan ditulis bikin tabelnya. Ayo nulis semuanya. Hal yang sudah diketahui oleh kamu apa ya tentang norma, hak, dan kewajiban? Hal yang kamu ketahui. Hal yang belum kamu ketahui apa? Hal yang ingin kamu ketahui lagi apa? Silakan. Yo, ibu kasih waktu 3 menit. Baik, sudah diisi? Oke, good. Sekarang ibu ingin ajak kalian kita mencoba sambil main tebak-tebakan ya. Tebak-tebakannya ngapain? Ngamatin gambar. Coba. Gambar pertama. Ngapain? Lagi menyapu, sedang menyapu. Gimana sih ini kegiatannya? Ada di mana? Ada di rumah. Berarti aktivitasnya dia sedang menyapu lantai. Lalu aktivitas tersebut dilaksanakan di mana? Di rumah. Apakah anak ini sudah melaksanakan hak dan kewajibannya? Sudah melaksanakan apa? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban sebagai apa? Sebagai anak. Kedudukannya anak itu di mana? Di rumah atau di sekolah? Hah? Dia kan sebagai apa tadi? Sebagai anak atau sebagai siswa? Anak. Kenapa sebagai anak? Karena di rumah dan dia sedang memakai baju. Nah, baju mana? Baju yang ada kegiatannya di rumah. Jadi anak ini menceritakan tentang, kita sebutlah namanya siapa? Rani. Rani atau Lani? Rani. Rani sedang menyapu lantai. Aktivitas tersebut dilaksanakan di mana? Di rumah. Oke, itu contoh satu ya. Siapa coba yang mau maju ke depan? Boleh. Bisa kan? Mau maju ke depan? Yuk. Silakan. Nih. Ayo siapa? Boleh maju ke depan. Gambar disambil menceritakan tentang apa? Boleh. 1, 2, 3. 1 ya. Yuk, siapa yang mau maju?
buat Rafael. Oke. Betul nggak kira-kira? Gambar di samping menceritakan tentang Rani sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya, betul? Betul. Aktivitasnya di mana? Di rumah. Siapa yang suka berpamitan sama orang tuanya? Atau lupa? Mamanya ada di dapur, lagi masak, nggak pamitan? Ada? Dicari nggak mamanya kalau mau pamit sekolah? Ya. Harus dicari, harus saling ya. Oke, kita lanjut. Siap-siap. Pilih, ayo. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Nih, yang ini. Siapa? Ayo. Ayo. Nih, yang ini. Lagi ini sudah sampai di mana? Yuk, maju. Ayo, siapa aja? Maju. Siapa? Ayo. Ayo, siapa selanjutnya? Gambar ini. Boleh maju ke depan? Yuk, boleh tulis. Tak perlu takut. Ayo, sip. Nanti siap-siap yang ini ya. Selanjutnya. Boleh sebut nama temennya, boleh. Ayo, dan siapa? Kecil sekali tulisannya. Apa tulisnya besar? Terlihat kan dari belakang? Edo. Dan siapa ya? Oh, teman sekolah di sini. Rehan. Edo dan Rehan.
Kami sedang berpamitan dengan Pak Guru. Kalau berpamitan baru datang atau mau pulang? Mau pulang. Betul atau tidak ini? Betul. Karena dia udah ada di luar sekolah ya. Iya, kalau ini kan tadi ada di dalam, sudah ada di depan kelas. Kalau ini sudah ada di luar kelas. Jadi pelaksanaannya apa? Baru datang atau sudah mau pulang? Mau pulang. Oke, tepuk tangan buat Pak Irul. Selanjutnya, baik, selanjutnya Ibu ingin kalian berbagi pengalaman kalian, bercerita. Siapa yang di rumahnya pamit sama orang tuanya? Ya, nyampe di sekolah disambut tidak sama gurunya? Di depan gerbang disambut kan? Terus ketika nanti mau pulang berpamitan lagi. Ya, sampai di rumah disambut lagi nggak sama mamanya? Ya kan? Oke. Sekarang silakan ditulis pengalaman kalian. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Silakan berbagi. Yuk, silakan. Ya, sudah selesai menulisnya? Sudah selesai menulis pengalamannya? Sudah. Yuk, siapa yang mau maju bercerita? Oke, Pak Irul, silakan. Boleh bercerita tentang hari ini ya. Bagaimana? Tadi pagi saya bangun pagi jam 5. Terus saya mandi. Nah, terus saya siap-siap ke sekolah. Terus? Terus saya menyiapkan tugas dan peralatan sekolah lainnya. Terus saya siap-siap ke bawah makan. Terus saya memakai sepatu dan Sudah ketemu berinteraksi dengan orang tidak? Ya, dengan siapa? dengan Taskia. Dengan Saskia. Di rumah dengan siapa? Di rumah dengan mama. Mama, ngapain? Tadi aku berpamitan. Terus? Kasih bukti dan Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Terima kasih sudah berani ya untuk tampil ke depan. Betul. Nah, sepanjang tadi Virus bercerita bangun pagi, ya kan? Bangun pagi, terus apa lagi? Tadi lupa, sholat nggak? Sholat subuh nggak? Sholat subuh itu ada normanya juga. Norma apa? Norma keagamaan. Terus apa lagi? Virus berpamitan sama mama. Kalau pamit itu norma apa? Norma kesopanan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Dia berinteraksi sama temannya, sama Saskia. Oh, Saskia. Berarti norma apa? Kesusilaan. Ternyata hari ini Pak Irul sudah melaksanakan apa? 3 norma. Melaksanakan kewajibannya enggak? Sudah tanpa disadari ya. Iya, ternyata apa yang kita lakukan di setiap hari itu tanpa kita sadari, kita sudah melaksanakan norma-norma yang ada. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Kewajiban sebagai anak di rumah harus berpamitan sama orang tua. Ketika berpamitan adalah norma kesopanan. Ketika bangun tidur dia mandi, ada norma etika di situ, ya kan? Iya. Sholat, norma keagamaan sudah dilaksanakan. Di sekolah tadi kita berdoa tidak? Berdoa. Melaksanakan norma apa?
buat diri kita, akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, buat bangsa dan buat manusia pada umumnya. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu berapa norma di Indonesia kita yang berlaku? Ada 4. 1. Norma agama. 2. Kesopanan. 3. Kesusilaan. 4. Hukum. Norma hukum di apa? Oh. Ketika apa? Ketika membuat kesalahan. Apa? Melanggar peraturan. Itu yang disebut norma hukum. Ada nggak teman kita tadi yang di norma hukum? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Norma itu akan menjadi kita berkehidupan, tata krama, bertingkah laku. Itu. Selanjutnya, Ibu mau, oke? Silakan kalian catat berikut ini. Dikerjakan tugasnya ya. Ini kalian tulis aktivitasnya. Ketika sudah, kalian pilih masuknya ke norma apa dari yang 8 ini. Mematuhi peraturan di sekolah, norma apa? Menjenguk teman yang sedang sakit, masuk ke norma apa? Paham? Silakan ditulis dulu soalnya, nanti baru kalian masukkan ke dalam tabel. Ya, sudah selesai belum? Oke, good job, boleh. Yuk kita koreksi bersama-sama tugasnya. Yuk, silakan ditukar dengan temannya. Tukar, ya, oke. Kita pilih ya. Kalian sudah memasukkan aktivitas ini kepada bentuk normanya? Sudah. Ya. Siap. Nomor 1. Selalu mematuhi peraturan di sekolah. Masuk ke bentuk norma apa? Apa? Mematuhi peraturan di sekolah. Hukum. Oke, norma hukum aktivitasnya selalu mematuhi peraturan di sekolah. Menjenguk teman yang sedang sakit. Kesusilaan. Menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Agama. Mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain. Keamanan. Selalu mengedepankan sikap jujur. Kesusilaan. Menyeberang di jalan raya melalui zebra cross. Hukum. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan dianut. Keamanan. Menyapa guru pada saat bertemu. Keamanan. Ya. Ada yang salah? Ada? Enggak? Betul semua? Good job. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya, kalian silakan. Ini tugas. Boleh nanti kalian tulis ya norma-norma yang ada di rumah.
kesusilaan silakan diperbaiki lagi. Di rumah tidak boleh bertengkar dengan teman yang di rumah. Di sekolah pun juga sama, tidak boleh iya, betul. Baik, besok silakan kalian mempraktikkan wawancara kepada guru. Boleh sama wawancara sama ibu ya, tentang norma, hak dan kewajiban. Oke, baik. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan.